Dulu formatif selesai KD. Kalau sekarang formatif itu enggak yang itu, Bu. Yang selesai KD itu sumatif. Selesai CP itu sumatif. Kalau yang formatif itu yang dalam proses pembelajaran untuk memelo anak-anak. Bagiannya soal galimo tuh nampak dewa yang salah wak karangan dah lihat. Bagiannya soal gatigo atau pertanyaan gaduo yang kurang tapi wak jalian lihat. Itu yang formatif sekarang. Nah ini penting nih. Di dalam proses dan bertujuan memperbaiki proses pembelajaran. Berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu sudah KD cie, kok 5 kali hari atau kok sebulan, satu tema, baru apa? UH atau PH. Itu yang formatif. Iya kan? Nah sekarang enggak. Yang akhir CP, yang akhir tujuan alur tujuan pembelajaran, akhir satu tujuan pembelajaran 1.1 petang, 1.2 petang, itu yang disebut dengan sumatif. Berarti sumatif sama dengan penilaian hadiah. Penilaian pencapaian tujuan sekarang namanya. Kalau sumatif itu? Iya, sumatif. Pertujuan. Nah maka yang sumatif itu nanti yang berdampak terhadap pelaksanaan remedial, bimbingan khusus di luar jam. Sementara yang formatif tidak tertulis pun tidak masalah. Tapi tahu kita anak sudah mampu atau belum. Kalau belum jelaskan lagi. Kita beri pertanyaan tertulis boleh. Kalau tidak mampu tukar alat peraga. Itu yang disebut dengan formatif sekarang, Bu. Ini memang tidak tersampaikan kemarin nih. Ya, terima kasih nih dengan yang sudah bertanya nih. Ibu. Ya. Maaf sebelumnya, tolong diulangi yang sumatif, tes sumatif tuh Bu. Soalnya tadi Ibu terlalu cepat. Ya. Baik. Kalau dulu sumatif itu semester dan akhir tahun. Ya. Kalau sekarang sumatif itu penilaian setiap tujuan pembelajaran TP atau akhir ATP, satu alur. Boleh satu tujuan kalau tujuannya komplit, boleh satu alur. Nah itu baru namanya sumatif. Kalau yang formatif dulu akhir tema minimal 1 kali sebulan harus UH. Itu dulu pemahaman kita terhadap formatif. Sekarang yang formatif itu yang kita lakukan dalam proses Pembelajaran. boleh tertulis, boleh tugas, boleh lisan. Apa tujuannya? Mengetahui tingkat pemahaman siswa untuk segera dipelukan. Sama dengan saya nanya tadi itu, Bu. Itu sudah formatif kita. Apa yang perlu kita perkuat? Tolong tulis pertanyaan. Sudah termasuk ujian formatif namanya. Dan formatif tidak ada di buku nilai. Tidak ada 80, 70, 90, tidak ada. Jadi yang di buku nilai itu sumatif. Di akhir tujuan atau di akhir alur tujuan. Iya. Halaman berapa, Bu? Oh, halaman 44, halaman 4 Ibu, 44. Saya kira 74 dia salah. 44 ya, Bu. Kalau yang ujian akhir semester dan akhir tahun dan PTS tentunya apa lagi kita pakai? Nah, ada itu. Kalau misalnya sekolah menganggap, nah ini di dalam ini juga tertulis, sekolah atau satuan pendidikan boleh mendesain sendiri, kemudian memilih cara dan jenis teknik penilaiannya. Mau tetap pakai UTS atau tidak? Boleh. Kalau mau pakai UTS, apakah soalnya itu persis sama dengan sumatif?
atau menggali yang belum dinilai ketika sumatif. Contoh, ketika tengah semester itu kita sudah lakukan 3 kali sumatif. Di 3 kali sumatif itu ada yang masih goyang-goyang anak menjawab. Ada yang sudah kita remedi. Belum sempat kita ketahui kembali seperti apa hasilnya. Maka keluarkan itu di UTS. Tapi tetap namanya sumatif. Nah, jadi sekolah boleh memilih untuk sumatif, UTS atau tidak. Sebab tujuan berbeda-beda, waktunya berbeda-beda. Apakah ketika tengah semester itu sudah selesai tujuan kita atau masih berjalan? Sampai mana penilaian kita yang akan kita berikan kepada anak? Halo? Ya. Apakah nanti penerimaan rapor semester 1 ini nanti bisa seperti ini kalau kita Merdeka Belajar? Merdeka Belajar kurikulum 2013. Tentu tidak. Berarti bukan rapor yang ini. Tetap rapor yang Lama. K13. Sementara kami yang milih berubah kan cuma kelas 1 dengan kelas 4. Yang pakai rapor ini. Bisa jadi 3, 5, 6 itu Tetap. 2 tetap PTS, yang 1, 4 tidak. Yes, boleh. Halo? Itulah masuk. Sekarang contoh RPP sudah. Beda RPP di modul ajar. RPP ini